Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kakak dan teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Ruhulus Nali Islami dari Ilmu Kelautan B, Stoka Praktikum Stock Assessment kelompok 3 PJ-nya Kak Bilkis. Dengan NIM akhir 068. Jadi di sini saya akan mengolah data CPUE untuk keperluan post test praktikum oleh CPUE. Jadi langkah yang pertama adalah ini semua kita total teman-teman dengan rumus dengan rumus sum. Ini kan. Oke, setelah ini ke rumus trip. Setelah ini selesai semua, setelah semuanya di jumlah, di total, lalu kita hitung nih total produksi di sini nih, produksi per trip. Sebelum itu total produksi di sini kita hitung di tahun 2010, 2011, 2012 dan seterusnya. Sama dengan sum Soko persen ngasih jalan lempar kan? Cukup. Setelah itu kita bisa diseret ya belum? Sampai sini. Oke, cukup. Habis itu kita hitung produksinya. Produksi ini itu tuh rumusnya sama dengan bagian produksi persen total apa tuh belum? Total apa tuh? Jumlah produksi ini per upaya yang trip. Selesai. Setelah itu isi ya di alat cantrang. Rumusnya sama teman-teman. Ini per ini. Payang pelagis. Gillnet drift. Salah teman-teman. Ini. Tremel. Rawai panjang. Inline. Salah. Terus bubu laut. Bagan apung. Jalan lempar. Nah, setelah itu selesai, kita menghitung bagian FPI-nya. FPI itu dihitung dengan C itu atau catch per alat tangkap tertinggi. Persen nih. Di sini alat
tangkap tertinggi yaitu ini cantrang. Nah, jadi persen per cantrang. Gitu, Bro. Nah, di bagian yang paling banyak, tepatnya di cantrang itu dikasih dolar. Udah selesai. Setelah itu bisa nih kita jeret. Oke. Bener tak, Bro? Oke, so bagian ini selesai. Terus kita lanjut ke total effort. Sebelum lanjut ke situ, ini bagian produksi trip dan apa ini? FPI itu bisa kita blok dulu. CTRL-C. Lalu di sini di copy value. Ada yang ini gitu. Iya kah? Oke. Udah tenang toh? Lanjut bagian FPI. Ini diisi dulu saja supaya memudahkan. Nah, setelah itu ini trip 2010, trip 2011, trip 2012 ini dilihat dari PSDA-nya. Kita salin melalui itu. Iya kan? Tripnya gitu deh. Disalinnya satu-satu ya. Kamu semuanya dok? Ini ding, ini ding ya. Itu mudun kan? Udah ding ini. Biasa aja. Bener. Kontrol dulu. Invoice. Sorry. Oke, seperti itu. Lanjut untuk tahun 2011. Lanjut ke 2012. Terakhir 2015. Nah, sudah setelah selesai bagian
kita hitung effort dengan FPI per trip sama dengan FPI iki per trip dikali mana sih kali trip. Nah, terus habis itu bisa kita syarat ini juga sama. Oke. Setelah selesai kita menghitung effort, kita hitung totalnya teman-teman dengan rumus sum. Setelah selesai kita salin di bagian total produksi tadi. Kita tempel di sini. Nah, setelah selesai setelah ini kita masukin total effort. Tempel-tempel aja. Setelah ditempel kita paste value. Selesai. Paste value. Selesai. Paste value. Copy. Paste value. Copy. Paste value. Paste value. Lagi deh. Setelah ini semua kita hitung CPUI-nya dengan total produksi per effort. Nah, setelah itu kita seret. Setelah itu bagian effort sama CPUI kita masukin ke shutter. Nah, sini teman-teman, setelah selesai kita tambahin akses title sama bagian trend line. Di trend line kita checklist 2 ini supaya ada regresinya. Setelah ini
ini tulis grafik CPUE. Ini kenapa ya Allah? Ini ditulisi CPUE. Ini ditulisin effort. Nah, terus untuk interpretasinya di sini ada garis titik-titiknya itu dari atas ke bawah, yang dimana ini grafik negatif. Karena dari atas ke turun atau turun ke bawah itu bisa dikatakan grafik negatif. Terus ini untuk Y-nya min 0,007x itu maksudnya apa? Jadi setiap bertambahnya effort bakal berkurang totalnya 0,007x dari CPUE-nya. Lalu maksud dari R kuadrat ini 0,6374 yaitu adalah persentase dari keakuratan grafik CPUE yang saya buat di sini adalah 63%. Sisanya di mana? Sisanya yaitu dengan jumlah total 37% itu tuh dipengaruhi oleh, itu tidak akurat dikarenakan dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal seperti musim maupun bulan dan yang lain-lain. Intinya faktor lingkungan eksternal yang kita itu tidak bisa mengira-ngiranya. Jadi begitu. Oke, dilanjutin. Di sini kita salin semua produksi effort CPUE dari total effort ini. Kita tempel di bagian MSI. Setelah itu kita mencari intercept, teman-teman. Rumus intercept adalah intercept CPUE titik koma effort. Seret, udah ketemu. Lalu slope itu rumusnya slope CPUE titik koma effort sama. Setelah itu kita mencari FMSY dan rumus seperti yang ada di samping sama dengan A itu apa? A itu adalah intercept ini, tutup kurung per 2 dikali B. Selesai. Terus CMSI ini rumusnya juga yang sama seperti yang di samping. A pangkat 2 tutup per 4 kali B tutup. Apakah benar? Oke. TAC ini adalah 80% dikali CMSY dengan kali 80%. Oke. Setelah ini selesai, kita mencari prediksi tangkapan. Prediksi tangkapan ini tuh rumusnya lumayan susah. Bentar. Saya dicokotin nyamuk ya. Ini rumusnya, saya sudah sempat mencatat. Itu sama dengan effort. Ini effort. Habis itu langsung dikali buka kurung hasil intercept. Jangan lupa dikasih dolar. Setelah itu minus buka kurung lagi hasil slope. Jangan lupa kasih dolar. Terus dikali effort. Effortnya itu mana? Effortnya ini lagi. Itu tutup kurung. Enter. Nah, sudah. Terus kita gini. Seret. Nah, setelah selesai
Kita mencari F akhir. F akhir itu apa? Effort akhir per FMSY sama dengan effort akhir ini per FMSY. Terus ini apa ini? C akhir, produksi akhir per ini CMSY. Nah, udah. Setelah ini kita lanjut ke sini untuk presisi, intercept, slope dan yang lain sudah terisi. Kita masuk ke rumus ini. Ini rumusnya tuh seperti ini, seperti yang di atas. Setelah itu kita drag ke bawah, seret. Nah, untuk titik tengahnya itu tuh pakai FMSY dan titik akhirnya, oh iya, titik akhir itu titik tengah kali 2. Ya, lalu untuk ini untuk mengecek bentuknya, di sini saya ingin membuat grafik terlebih dahulu. Oke, setelah itu mari kita memulai dengan mungkin 2065. Terus ini 530. Seret. Oke, benar. Sudah terlihat bagus ya, teman-teman. Setelah itu 2400. Oke, benar. Nah, sudah terbentuk, teman-teman. Alhamdulillahnya. Ingin menghilangi titik-titiknya dulu. Terus ke ini, ke line-nya no line. Kok no line? Ke marker. Ini di no fill, ke marker option ini. Halo. Border menjadi ini. Nah, apakah udah? Oke, sudah. Setelah ini kita kasih access title legend. Oke. Ini. Setelah itu kita beri nama dulu. Bawah itu FMSY, samping CMSY, dan atas grafik CMSY grafik. MSY. Nah, setelah selesai kita select data, add ini namanya CMSY. Untuk sumbu X ini tuh FMSY, sumbu Y itu CMSY. Coba dulu. Nah, gimana sih ini? Yang ini itu FMSY. Nah, benar. Tadi ada salah ya, teman-teman. Setelah ini kita select data lagi. Di add untuk tahun 2010. Ini
itu effort, buat sumbu Y itu produksi. Add lagi untuk tahun 2011, sumbu X itu effort, sumbu Y itu produksi. Add lagi untuk tahun 2012, ini tuh ini tuh agak ini tuh ini. Add lagi untuk 2013. Enggak sih? Iya bener. 2013 ini tuh ini itu agak ini. Add lagi untuk 2014, ini tuh ini Cirone, ini tuh ini. Add lagi untuk tahun terakhir, ini tuh ini Cirone, ini. Coba ya. Oke, alhamdulillah ya Allah. Nah, setelah ini kita buat shape teman-teman semua. Kita paskan di ini titik tengah. Dengan titik-titik. Oke. Buat lagi set. Bedakan ini. Nah, oke. Gimana ini? Setelah selesai, jadi mau saya interpretasikan di sini rata-rata dari tahun 2010, 11, 12, 13, 14 dan 15 ini tuh termasuk pada kategori overfishing. Kenapa? Karena di luar daerah kotak ini dan di daerah garis lengkung ini. Karena yang moderate itu di bagian sini, low di bagian sini. Lebih dari itu adalah overfishing. Nah, terima kasih teman-teman dan kakak-kakak. Sekian video lah data MSY CPUE dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.